Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dengan tetap menjaga kesehatan diri. Dapatkan informasi seputar kesehatan selama bulan suci Ramadan dengan like, komen, dan subscribe kanal YouTube RS Pelni. Penyakit jantung apa sih dok yang rentan atau banyak diderita oleh millennials nih dok? Apakah berbeda gitu ketika si jantung koroner ini dialami oleh millennials atau di usia lansia atau usia lanjut dok? Nah, tadi faktor risikonya juga cukup banyak ya dok ya. Nah, ada pencegahan yang memang bisa dilakukan nggak sih dok? Halo Sobat Rusni, Sobat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Puasanya masih lancar kan? Berjumpa kembali bersama saya Ridwan Syah Maulana Azhar dalam acara Ngobrol Pagi bareng dokter spesialis Rumah Sakit Pelni. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu organ penting nih yang ada di tubuh kita, yaitu jantung. Karena tahukah Sobat Rusni, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Dan Sobat Rusni juga perlu tahu bahwa penyakit jantung ini bukan hanya terjadi pada seseorang yang sudah lanjut usia, tetapi juga dapat terjadi di usia muda. Maka dari itu, yuk kenali penyakit jantung bareng ahlinya. Sudah ada bersama kita Dr. Risa Umistiani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo, apa kabar dok? Halo Mas, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok, puasanya masih lancar dok? Lancar sampai saat ini. Alhamdulillah ya, meskipun sibuk ya dok ya. Nah, dok, tetap semangat harus dong. tetap semangat. Nah dok, tadi seperti yang sudah disebutkan di awal ya dok ya, mengenai penyakit jantung nih dok, kan banyak sekali ya dok ya, macam-macamnya ya dok ya. Nah, penyakit jantung apa sih dok yang rentan atau banyak diderita oleh millennials nih dok? Oke, jadi kita ngomongin tentang zaman milenial ya. Iya. Berarti mungkin erat kaitannya dengan gaya hidup ya. Orang-orang muda dengan gaya hidup yang mungkin dengan beban stres pekerjaan yang sibuk gitu ya. Terus kemudian dengan apa misalnya pola makannya kan sekarang ini ya. Iya. Bermacam-macam nih, mulai dari boba gitu kan. Oke, jadi kalau berbicara tentang penyakit jantung dengan hubungannya dengan milenial, mungkin kita akan berbicara tentang penyakit jantung koroner ya, Mas Ridwan ya. Nah, penyakit jantung koroner ini sebenarnya memang belakangan terakhir ini dikatakan erat kaitannya dengan gaya hidup. Kenapa? Karena penyakit jantung koroner ini kan penyebabnya itu karena ada sumbatan di pembuluh darah jantung kita. Nah, sumbatannya ini penyebabnya adalah karena plak kolesterol yang memang prosesnya itu adalah proses yang lama gitu, jadi bukan proses yang baru. Nah, apabila misalnya nih sudah ada gaya hidup yang misalnya dietnya tidak diatur gitu ya, terus kemudian misalnya kurang olahraga dan stres tinggi, ini akan memicu proses penyumbatan ini akan makin progresif. Jadi lama-lama tuh bisa betul-betul terjadi penyakit jantung koroner gitu. Nah, dari tanda dan gejalanya sendiri dok, apakah berbeda gitu ketika si jantung koroner ini dialami oleh millennials atau di usia lansia atau usia lanjut dok? Oke, jadi sekarang kita berbicara tentang penyakit jantung koroner pada yang milenial nih. Nah, kalau untuk tanda dan gejalanya, biasanya yang paling klasik atau yang paling khas itu adalah nyeri di dada sebelah kiri. Kemudian nyerinya ini tidak bisa ditunjuk gitu. Jadi seperti dadanya itu seperti diremas gitu, atau seperti berat dadanya sampai kesulitan bernafas. Terus kemudian kadang-kadang disertai penjalaran juga. Jadi misalnya ngeluh nyeri dada kiri, menjalar ke lengan kiri atau ke leher. Terus nyerinya juga bisa dipicu aktivitas dan bisa relief atau hilang dengan istirahat. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda keluhan seperti ini kita sudah bisa mencurigai mungkin ada tanda-tanda penyakit jantung koroner, tapi kita harus gali lagi nih gitu. Kita harus tanyakan lagi secara lengkap, kita periksa, baru kita bisa menentukan diagnosisnya. Oke, gitu. Nah tadi juga tanda dan gejalanya udah disebutin ya sama dokter ya. Nah, itu ada pemeriksaan dininya nggak sih dok sebetulnya? Oke, kalau untuk pemeriksaan dini misalnya pernah ada merasa keluhan seperti itu, datang ke dokter, nanti biasa akan diwawancara dulu, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, dilihat pemeriksaan jantungnya, kemudian dilakukan rekam jantung secara menyeluruh
Kita lihat aktivitas listrik jantungnya, kemudian nanti setelah ada data-datanya, kita bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Biasanya kita akan memeriksakan treadmill test, atau jika ada indikasi, kita bisa melihat struktur pembuluh darah koronernya dengan menggunakan CT scan pembuluh darah koroner. Oke, jadi itu pemeriksaan wajib ya dok ya yang harus dilakukan ketika udah ngerasa nih tadi tanda gejalanya udah kerasa ya dok. Ditambah satu lagi kalau ada faktor risiko. Tadi kan penyakit jantung koroner ini erat kaitannya dengan faktor risiko yang menyertai individu tersebut. Misalnya ternyata ada keluarga dengan riwayat sakit jantung, ayah atau ibunya pernah ada sakit jantung. Terus ternyata misalnya juga dengan pasien ini juga dengan diabetes gitu, dengan kolesterol tinggi. Nah, apalagi kalau ada faktor-faktor risiko ini, kita harus memeriksa secara menyeluruh. Oke, nah tadi faktor risikonya juga cukup banyak ya dok ya. Nah, ada pencegahan yang memang bisa dilakukan nggak sih dok? Oke, jadi misalnya Sobat Rusni nih, kayaknya punya faktor risiko nih, misalnya di keluarganya sudah ada yang pernah riwayat serangan jantung, entah ayah atau ibunya, terus ternyata kolesterolnya juga tinggi. Nah, itu sudah harus mulai dicegah nih, kita harus sudah mulai warning nih, kita jangan sampai kena penyakit jantung koroner. Nah, caranya itu sebenarnya mudah, ada singkatannya yang bisa Sobat Rusni ini ingat-ingat. Jadi singkatannya itu adalah sehat. Sehat. Okay. S itu buat seimbang gizi. Artinya dietnya sudah mulai yang harus sehat nih, jadi kurangi konsumsi yang minyak atau kurangi konsumsi yang seperti santan, jeroan gitu ya. Terus kemudian lebih banyak sayur dan buah. Kemudian kalau bisa jangan suka makan fast food ya, karena fast food itu erat kaitannya dengan lemak jahat ya. Oke, terus kemudian E-nya itu enyahkan asap rokok. Artinya bagi yang merokok, nah ini harus segera stop merokok. Terus jangan lupa perokok pasif itu juga beresiko loh. Jadi kalau punya teman yang merokok sering bareng, nah ingetin gitu, harus stop merokoknya. Stop, ya, gitu. Terus habis itu yang H itu hindari stres. Nah jadi bagi Sobat Rusni milenial nih yang kerjaannya banyak di kantor gitu ya, stres nih, suka lembur. Nah hati-hati, harus sudah mulai mengatur jadwal kerjanya supaya nggak stres, karena ternyata stres itu dikatakan meningkatkan hormon jahat nih di tubuh kita, sehingga rentan nih untuk kena penyakit jantung ke depannya. Terus kemudian yang A itu adalah aktivitas fisiknya. Gitu ya, aktivitas fisiknya itu harus dijaga. Jadi jangan misalnya sudah di kantor itu duduk, sudah kebanyakan duduk, nah nanti harus sudah mulai diseimbangkan, harus mulai aktivitas. Dan yang T adalah teratur berolahraga. Gitu. Nah itu tadi yang disebutkan itu emang kayak apa ya dok ya, pola hidup milenial zaman sekarang banget ya dok ya. Iya. Cuma dari gaya makan ya atau pola makan ya dok ya, terus pola aktivitas yang sekarang apalagi zaman pandemi ini serba daring ya dok ya. Rebahan aja masih bisa kerja gitu ya dok ya. Dari rumah lagi kan ya bisa kerjanya. Jadi mau nggak mau nih Sobat Rusni yang memiliki faktor risiko yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Isa, mau nggak mau harus merubah ya dok ya pola hidupnya jadi sehat. Sehat itu bukan hanya sehat ya dok ya, tapi tadi singkatan tadi ya dok ya. Ada singkatan-singkatan yang bisa Sobat Rusni gampang ingat ya. Oke, nah dok, nah selama bulan Ramadan ini dok kan kita dianjurkan berpuasa ya dok ya. Sebetulnya ada program atau pola puasa khusus gak sih dok buat seseorang yang mengalami penyakit jantung koroner ini? Oke, untuk berpuasa, nah kalau ngomongin soal puasa nih, kadang-kadang betul kata Mas Ridwan ya, jadi kalau udah penyakit jantung tuh suka takut nih, boleh nggak sih puasa? Nah, dari literatur yang ada, ternyata puasa itu kan kita tidak makan tidak minum ya. Jadi ada restriksi kalori di situ. Nah ternyata restriksi kalori ini dari beberapa penelitian dikatakan justru menimbulkan efek yang baik terhadap pembuluh darah. Gitu. Jadi dia justru dalam proses restriksi kalori itu terjadi yang namanya sel-sel tubuh kita itu memakan sel-sel tubuh kita sendiri yang mati gitu. Terus menurunkan stres oksidatif, artinya pembuluh darah itu jadi lebih sehat. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dengan penyakit jantung mau berpuasa, jawabannya adalah sebenarnya boleh. Asal satu, kondisinya itu stabil. Artinya stabil, tidak ada keluhan. Misal tidak ada keluhan sakit dada, gitu, tidak ada keluhan sesak nafas. Kemudian syarat kedua adalah harus tetap rutin kontrol. Gitu. Obat-obatannya jangan sampai putus, jangan sampai lupa, tetap dikonsumsi obat-obatannya, kemudian kontrol rutin ke poli jantung. Nah, insya Allah kalau misalnya itu semua dijalanin, pasien jantung yang berpuasa itu akan tetap sehat.
Oke, ya jadi masih boleh puasa ya dok ya, jangan dijadikan alasan untuk nggak puasa ya dok ya. Iya, yang penting tiap bulan kontrol rutin ke dokter jantungnya. Oke, nah untuk lebaran juga kan dok makanannya biasanya kita makanan lemak-lemak nih dok ya, dan bersantan itu udah jadi ciri khas kita lah dok ya. Iya tuh bener. Itu berarti dikurangi juga ya dok ya? Iya, khusus untuk penyakit jantung, kalau bisa boleh misalnya mau dicicipi gitu ya makanan-makanan khas lebaran, tapi selalu ingat bahwa karena sudah ada faktor risiko sakit jantung, jadi kalau bisa ditahan tuh seleranya, jadi boleh dicoba, tapi jangan terus-terusan. Dan setelah lebaran, kontrol lagi ke dokter jantung gitu. Biasanya akan dilakukan pengecekan darah ya, kita lihat bagaimana kondisi kolesterolnya gitu, gula darahnya, apakah ada peningkatan gitu. Jadi bukan tidak boleh sama sekali, kasihan kan lagi lebaran. Iya. Jadi masih tetap boleh kok. Jadi boleh cheating day ya dok ya? Iya. Tapi dengan dibatasi. Iya betul, jangan kebablasan. Oke nih dok, misalkan seseorang nih memiliki faktor risiko penyakit jantung koroner dan mereka tidak memeriksakan diri nih dok, apakah ada komplikasinya? Nggak ada sih dok? Komplikasi jangka panjangnya gitu. Nah, memang penyakit jantung koroner ini adalah suatu penyakit yang sifatnya itu progresif gitu ya. Jadi akan terus berkelanjutan tuh, apalagi kalau misalnya tidak diobati. Yang kita takutkan kalau penyakit jantung koroner itu tidak diobati, kemudian menjadi suatu kondisi yang tidak terkontrol, lama-lama itu bisa terjadi serangan jantung. Karena penyumbatan yang tadinya itu sebagian atau parsial, lama-lama dia bisa total. Nah, pada saat total ini nih yang kita takutkan, karena kalau sudah terjadi sumbatan total, biasanya terjadi serangan jantung akut. Nah, kondisi serangan jantung akut itu biasanya akan lebih berat sehingga harus dilarikan ke emergency. Nah, itu yang kita hindarkan. Jadi kalau bisa identifikasi, kemudian screening. Gitu, dan obat-obatannya harus dilanjutkan. Harus pemeriksaan dini lebih penting ya dok ya? Iya, betul. Dan obatnya jangan putus, jadi seumur hidup dok obatnya. Nah, untuk konsumsi obat-obatan jantung itu sendiri kan memerlukan kontrol yang teratur ya setiap bulan gitu. Nah, nanti jika memang ada indikasi kita untuk men-stop satu obat, kita pasti akan stop gitu. Jadi benar-benar nanti yang akan kita pilih adalah obat-obat yang memang diperlukan untuk pasiennya. Gitu. Nah, jadi untuk Sobat Rusni mungkin yang ingin hidupnya tetap berkualitas ya dok ya, mungkin harus terus kontrol ya dok ya. Kalau yang udah punya penyakit jantung koroner, nah bagi yang belum punya tapi merasa punya faktor risiko kayak yang tadi udah diceritain, nah boleh melakukan medical check up berkala. Nah nih dok, sebelum kita tutup nih dok sesi ngopi kita kali ini, mungkin ada yang mau disampaikan dulu dok ke Sobat Rusni mengenai apapun itu dok, mungkin tips dan trik mengenai pencegahan penyakit jantung koroner dan lain sebagainya. Iya, untuk Sobat Rusni dimanapun berada, jadi pesannya adalah seperti yang tadi sudah dikatakan, kalau misalnya kita harus mengenali diri kita sendiri, apakah kita punya faktor risiko penyakit jantung koroner atau tidak gitu. Jadi kita harus sudah mulai tahu apakah di keluarga kita ada yang sakit jantung, terus kemudian kita harus sudah mulai cek apakah kita punya diabetes ya, kita cek gula darah puasa gitu, gula darah 2 jam pasca puasa, kemudian kita cek kolesterol juga. Kalau misalnya ternyata kita punya faktor risiko, kita harus sudah mulai merubah gaya hidup. Tadinya misalnya mungkin makannya bebas deh, nah sekarang udah mulai diubah makannya ke pola makan sehat. Kalau yang biasanya itu malas berolahraga atau malas aktivitas, harus sudah mulai diubah bahwa aktivitas itu penting untuk kesehatan jantung kita. Dan kalau ada gejala, jangan ragu untuk segera periksakan diri ke dokter jantung untuk dilakukan pemeriksaan jantung secara menyeluruh. Oke, terima kasih dokter. Nah jadi untuk Sobat Rusni nih, jadi penyakit jantung koroner ini bukan hanya dialami oleh yang lanjut usia aja ya dok ya? Apalagi zaman milenial sekarang ya. Dengan pola hidup yang seperti itu ya dok ya? Terus kemudian stres juga kan, gaya hidup. Oke, baik. Terima kasih Dokter Risa atas kesempatannya. Sama-sama. Nah, Sobat Rusni tadi udah ngedengarkan mengenai faktor resiko dan tanda dan gejala dari penyakit jantung koroner. Yuk periksakan diri Sobat Rusni dengan Dokter Risa di Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni. Dan Sobat Rusni juga bisa melakukan medical check up di Rumah Sakit Pelni. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Sobat Rusni juga bisa follow akun Instagram kami di RS Pelni. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Terima kasih Dokter Risa. Salam sehat. Salam sehat.